Demi mewujudkan mimpi untuk tampil di Piala Dunia dan mengejar ranking FIFA agar masuk 100 besar, PSSI dipimpin Erick Thohir terus melakukan gerakan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Untuk mempermudah langkah itu, PSSI melakukan beberapa kerjasama antar federasi dan terbaru, sudah menyepakati kerjasama jangka panjang dengan Belanda yang akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Tak hanya itu, FIFA juga baru-baru ini mengkonfirmasi akan datang ke Indonesia untuk meresmikan training center IKN. Bayangkan saja, kapan lagi kita benar-benar dibantu oleh berbagai pihak untuk memajukan sepak bola tanah air. Dari berbagai kinerja PSSI tersebut, tentu membuat calon lawan timnas Indonesia seperti Cina was-was melihat kekuatan kita yang tidak bisa diprediksi. Karena terus bertambah dan itu hanya terjadi di era Pak Erick Thohir. Lantas hebat apa beliau ini ceritanya? Yap, sebelum menyimak videonya pastikan kamu sudah subscribe channel dan nyalakan notifikasinya. Berbagai perubahan mencolok Erick Thohir bikin Cina kelabakan. Indonesia sejak zaman dulu memang sudah dikenal sebagai negara besar yang sangat fanatik sepak bola, tapi meski fanatik sepak bola Nusantara tak kunjung berkembang. Sejak 1992, Badan Sepak Bola Dunia FIFA menggunakan sistem peringkat untuk menentukan kekuatan sebuah tim nasional. Sistem ini tidak hanya menjadi bahan diskusi hangat di kalangan penggemar sepak bola, tetapi juga menjadi cermin prestasi negara-negara di kancah internasional. Meskipun Piala Dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali tetap menjadi ajang paling bergengsi dalam menentukan tim terbaik. Tetapi peringkat FIFA memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kekuatan tim-tim nasional. Sistem ini juga membantu negara-negara kecil untuk mengukur kemajuan mereka di persepakbolaan dunia, salah satunya timnas Indonesia. Hingga saat ini, 8 negara telah mencapai posisi puncak ranking FIFA. Capaian tersebut menunjukkan dominasi mereka dalam sepak bola internasional. Cara kerja peringkat FIFA terus mengalami perbaikan. Sejak Agustus 2018, FIFA mengadopsi sistem ELO yang dianggap lebih adil. Sistem ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti hasil pertandingan, jenis kompetisi, performa tim, keuntungan bermain di kandang sendiri, dan kekuatan lawan. Dengan sistem peringkat ini, FIFA berharap dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kekuatan relatif timnas-timnas di seluruh dunia. Peringkat ini juga menjadi motivasi bagi negara-negara untuk terus meningkatkan prestasi sepak bola mereka di kancah internasional. Dalam sistem baru ini, setiap tim memiliki skor poin yang dinamis, berubah setelah pertandingan, kemenangan akan menambah poin. Selain itu, pertandingan Piala Dunia memiliki bobot yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertandingan persahabatan. FIFA juga menerapkan bobot yang berbeda untuk setiap jenis pertandingan yang berbeda. Pertandingan persahabatan memiliki bobot terendah, sementara kualifikasi dan pertandingan turnamen berada di tingkat menengah. Sistem SU memiliki beberapa fitur khusus. Adu penalti misalnya, dihitung sebagai setengah kemenangan. Selain itu, tim tidak akan kehilangan poin jika mengalami kekalahan di babak gugur turnamen besar. Keuntungan dari sistem baru ini mencakup keadilan yang lebih besar bagi semua tim, terlepas dari konfederasi asalnya. Sistem ini juga dianggap lebih akurat dalam mencerminkan kekuatan tim dan mengurangi kemungkinan manipulasi peringkat dengan cara menghindari pertandingan. Erick Thohir memiliki target jangka pendek, timnas Indonesia bisa masuk dalam 100 besar pada ranking FIFA. Seiring berjalannya waktu, justru makin terpuruk saat kita kena sanksi dari FIFA dan membuat kita harus membangun sepak bola dari awal lagi. Karena ranking kita pernah berada di 181 pada 2016, dari situlah kita mulai merakit berbagai kompetisi sepak bola kembali, namun tetap tak kunjung berkembang alias tetap stagnan. Jelas itu terjadi karena sepak bola kita tak diurus dengan benar oleh para petinggi federasi maupun orang-orang di bawahnya. Untungnya sejak kedatangan pelatih baru Coach Shin Tae-yong, ditambah masuknya Pak Erick Thohir ke dalam PSSI, menjadikan sepak bola Indonesia berevolusi, terutama untuk timnas yang mengalami kemajuan secara signifikan, di mana timnas Garuda kini sudah berlevel Asia. Karena tanpa ikut kualifikasi, kita langsung lolos Piala Asia 2027 setelah memastikan diri lolos ke 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, semua negara yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia akan langsung lolos ke Piala Asia. Hal tersebut membuat sorotan terus mengarah kepada kita. Seiring dengan prestasi timnas yang terus mengukir sejarah, dari situlah menjadikan banyak negara tertarik menggandeng Indonesia untuk berkolaborasi, mengembangkan sepak bola yang saling menguntungkan, dan di sini peran besar Pak Erick Thohir mulai memainkan peran krusial dengan berbagai pengalaman. Beliau bisa melobi secara baik, sehingga membawa sepak bola Nusantara berkembang pesat.
Erick Thohir menjalani banyak kerjasama. Sejak ditangani Pak Erick Thohir, sudah banyak melakukan kerjasama dengan berbagai negara maju, seperti saat kembali dari Kongres FIFA di Rwanda pada Maret 2023 lalu. Pak Erick Thohir memastikan PSSI jalin kerjasama dengan Australia, Jepang dan AFC, di mana kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Mulai dari infrastruktur, organisasi hingga kompetisi, kemudian pada bulan Juni 2023 PSSI juga sepakat menjalin kerjasama dengan operator Liga Jerman, yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan usia muda, manajemen liga serta klub, manajemen stadion, keamanan supporter, media dan lisensi klub. Tentunya kerjasama tadi sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, terutama untuk Indonesia ini merupakan gebrakan agar kompetisi sepak bola tanah air bisa berbenah. Kerjasama dengan Belanda. Selain berbagai kerjasama tadi, ada satu kerjasama yang baru dijalani PSSI yaitu kerjasama jangka panjang dengan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB. Tentunya ini akan sangat menguntungkan, lantaran kita sering mencari pemain keturunan dari Belanda, dan dengan kerjasama ini kita bisa semakin didukung. Jika ingin mengambil pemain yang sudah pernah membela timnas Belanda, untuk bisa bergabung ke skuad Garuda, selain itu kita juga bisa mendapatkan pembinaan dari KNVB untuk mengembangkan kompetisi sepak bola Indonesia yang tak kunjung membaik. Ditambah pemain lokal bisa bermain Abo Art ke Liga Belanda, jika memang berpotensi dan berkualitas, tapi dari semua itu yang paling ditunggu adalah laga uji coba antar kedua negara yang akan segera terrealisasi di mana nantinya Indonesia menghadapi Belanda pada laga persahabatan. Itu juga untuk mengetes kekuatan skuad Garuda, bahkan mereka KNVB menyebut Indonesia sebagai raksasa yang tertidur dan akan membangun Indonesia. FIFA yang selalu mendukung. Punya hubungan relasi yang bagus di Eropa, membuat Pak Erick Thohir bisa melobi seorang Gianni Infantino selaku ketua FIFA di mana efek dari melobi itu bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia, seperti FIFA jadi mau membangun kantor permanen di Indonesia pada tahun 2023 lalu. Hingga yang terbaru Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada tanggal 11 Oktober untuk mengikuti peresmian training di Ibu Kota Nusantara alias IKN. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Pak Erick. Insya Allah Pak Menteri nanti bersama Pak Presiden dan tentu akan hadir Presiden FIFA, insya Allah mendarat dari hasil ASEAN Sub tanggal 10. Lalu nanti pembukaan training yang ada di sana itu tanggal 11 training center yang ada di IKN sekalian tanda tangan yang namanya official opening ya FIFA juga akan mendatangani, kata Pak Erick Thohir. PSSI juga akan mengundang Gianni Infantino, karena FIFA dilibatkan dalam dana pembangunan TC Timnas Indonesia. Di mana PSSI mendapatkan dana hibah dari FIFA senilai 85,6 miliar, sebagaimana disampaikan pada Maret 2023. Adapun dana bantuan FIFA itu diberikan ke PSSI lewat program FIFA Forward pada April 2024. Melihat berbagai dukungan yang didapatkan Indonesia tadi jelas itu membuat negara rival was-was, sebab sudah tak bisa meremehkan kita. Apalagi setelah mereka melihat Arab Saudi dan Australia, hanya mampu meraih 1 poin saat melawan kita. Tentu itu jadi kekhawatiran tersendiri bagi calon lawan kita, terutama Cina yang masih belum meraih 1 poin pun.